Jujur saja, reformasi kenapa lahir? Karena di era Orde Baru yang jadi panglima itu kekuasaan. Orang selalu mengatakan, why not the best? Kenapa tidak yang terbaik? Tiga-tiga pasang ini baik, tapi why not the best? Oh, yang terbaik Iya, ya. untuk rakyat Indonesia, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045, siapa lagi kalau bukan Ganjar dan Mahfud? Itu yang saya mohon. Iya. Semua aparat dimanapun lapisannya, ya semanapun, tolonglah semua aparat di hatinya yang paling dalam melaksanakan tugas ada kata cukup. Pemirsa Main TV, kali ini kita jumpa lagi di program Horas membahas satu topik yang sangat luar biasa terkait dengan kepemiluan kita. Tentu kita ingin melihat salah satu kandidat, yaitu Ganjar Mahfud tentang pembangunan di bidang hukum. Untuk itu topik kita kali ini adalah bicara tentang prospek penegakan hukum pemerintahan Ganjar Mahfud 2024-2029. Pertemuan kita kali ini kita telah mengundang tamu kita yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Sebenarnya tidak perlu saya perkenalkan lagi. Sejagat raya sudah kenal. Yang dikenal namanya Ruhut Sitompul. Terima kasih atas kehadiran Raiku di sini, Abangku Sitompul. Terima kasih, Bang Ruhut. Nama lengkapnya boleh saya kami? Boleh Bang. Nama lengkapnya adalah kami searching di Google adalah Ruhut Poltak Parulian. Mohon maaf. Ruhut Poltak Hot Parulian Sitompul. Ada pertanyaan kami tentang nama ini. Apa sih artinya Ruhut? Apa sih artinya Poltak? Apa sih artinya Hot Parulian? Iya. Silakan. Terima kasih abangku. Terima kasih abangku. Horas. Aku 3 kali Horas. 3 kali. Aku si Poltak Raja Minyak Tante. Terima kasih nih acara Bang Emru si Hombing. Kenapa aku bilang Moleate Godang? Ya, ini toko Terima kasih. yang sangat dihormati, ya, yang kita sudah tidak asing lagi. Sekarang tiada hari tanpa Bang Emru si Hombing. Terima kasih. Kan begitu. Jadi Bang, pertanyaan Abang mengenai nama ini, aku juga nggak tahu Bang. Aku bisa joke mengenai nama ini. Kenapa? Aku waktu di Medan namanya anak Medan, bandel. Betul. Ya. Oh. Tapi terima kasih, puji Tuhan, kami orang yang berada. Aku sama bapak aku disiapin juga sama ibu aku punya radio. Waktu itu ya. Punya radio. Sudah termasuk barang mewah waktu itu. Udah. Punya radio sama kawan-kawan aku. Ini nama ini. Iya. Jadi kadang-kadang yang dikatakan Shakespeare. Oh. Apa arti sebuah nama? Betul. Ada benar, ada tidak benarnya. Ya. Bagi aku tidak benarnya kalau aku lagi nyiar Bang. Masih bersama saya Ruhut Poltak Sitompul. Kan begitu, baru aku isi acara. Tapi nggak pernah itu kawan-kawan aku namanya Denny, namanya Eric, namanya John. Itu cewek-cewek kirim lagu buat untuk Bang Eric, Bang John. Nggak pernah ke Ruhut Poltak Sitompul ini. Jadi nama ini tuh Bang ya. Aduh, kadang-kadang membawa malapetaka juga bagi aku. Ya kenapa aku bilang gitu? Nggak ada yang kirim. Tapi ya namanya Batak, banyak taktik, nggak hilang akal aku. Betul. Aku bikin temu pendengar. Waktu itu ya. Temu pendengar, ramelah semua datang kan. Semualah. Denny memperkenalkan diri, ya. Eric terakhir aku. Saya Ruhut Poltak Sitompul. Mereka lihat. Dulu aku masih kecil Bang, masih muda, masih lucu. Umur berapa itu waktu itu? Ya, umur SMA? belasan tahun lah. Ya, belasan tahun Bang, ya. Waduh, udah selesai acara itu. Besoknya semua kirim lagu buat Ruhut Sitompul. Luar biasa. Enggak ke mereka lagi. Lewat semua. Dia bilang, ganteng juga si Ruhut itu. Tapi Bang, itu kebalikan dari benar apa yang dikatakan Shakespeare itu. Oke. Tidak benar apa yang dikatakan Shakespeare itu. Kan dia bilang, apa arti sebuah nama? Ternyata ada artinya. Ternyata ada artinya Bang.
Kenapa aku bilang begitu? Ini abang pertanyaannya baik sekali. Aku kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Jurusan hukum ya? Hukum, ya. Aku masuk tahun 74 setelah malari. Iya. Ya, setelah rame-rame malari baru akhir tahun masuklah kami malari. Jadi jiwa demonstran aku tinggi. Tinggi kan? ya? Masuk. Udah pelajaran pertama. Namanya PIH, pengantar ilmu hukum Ya, sama pengantar tata hukum Indonesia. Iya. Kaget aku. Hukum di Indonesia ini hanya 2. Ini menarik. Dibilang gitu. Kalau suku Padang, Sumatera Barat, Iya. garis keturunan ibu. Iya. Gitu. Kalau Sumatera Utara, Batak, garis keturunan bapak. Ayah. Ayah. Berarti hukum adat. Hukum adat. Hmm. Dan buku pegangan orang Batak, judulnya, di situ aku kaget. Ruhut-ruhut Nialak Batak. Oh, luar biasa. Persis. Berarti aturan hukum di masyarakat Batak. Masyarakat Batak. Oh, aku kuliah hukum. Oh, karena itu mungkin Pas- orang pas- tua aku pas suruh. sekali nama itu ya? Barulah aku tahu. Kalau Parulian itu artinya bagus, Poltak bagus, tapi ruhut ini, Bang. Jadi pertanyaan abang. Pasal-pasal gitu. Pasal-pasal, Bang. Jadi nama dengan kesarjanaannya nyambung tanpa disengaja gitu ya? Tanpa disengaja. Aku baru tahu itu setelah aku jadi mahasiswa. Dari kecil nggak tahu aku artinya, karena di rumah kami nggak ada pakai bahasa Batak. Semua bahasa Indonesia. Ibu bapak aku selalu mereka bahasa Belanda. Kan begitu, ya. Ya udah. Baru aku tahu itu nama aku. Dan betul, aku berterima kasih sama Tuhan. Aku waktu SMA pas-pasan juga orang bandel. Tapi dari hampir 200 mahasiswa Iya. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, aku boleh sombong. Iya, iya. Aku yang pertama tamat. Oh, lulusan tercepat ya? Tercepat. Padahal Jadi itu- ada 3, 2 perempuan, 1 laki aku. Iya, 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 Dari luar biasa. dari 2 perempuan itu 1 pacar Karena aku. pada zaman itu tidak mudah lulus kan? Oh tidak, jadi lucu Bang. Ini abang memang abang kita ini memang ahli inilah. Dia ilmu komunikasi ya, jago. Iya, iya, ya. zaman itu nggak mudah lulus. Gitu Jadi kan? Bang, waktu aku masuk mahasiswa, aku masih ingat di Mapram di Gojlok kan, aku lucu, cewek-cewek senang sama aku, seniorita juga, iya. seniorita. Jadi mungkin senior laki sebal juga sama aku kan. Nongol lah satu senior, dia terkenal tapi dia sudah meninggal. Dulu namanya Aum Kusman. Aum Kusman ini terkenal. Ibing terkenal, Rudi Jamil, Unpad semua ini. Kalau di Jakarta Prambors terkenal. Apa aku nggak kaget Bang? Iya. Tapi itu menjadi semangat aku. Kartu mahasiswa itu di sablon, di kaos. Ya, aku masih ingat. Dan berarti tertera langsung nama ya? Aum Kusman. Ruhut Sitompul? Enggak, ini dia Bang. Aum Kusman, mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan internasional, tingkat 5. Aku lihat, aku bandit ininya aku, mami papi aku aja paksa aku mesti masuk hukum. Bisa nggak aku kayak mereka? Iya, iya, Kan iya. begitu. Iya, iya. Ya. Tapi ya itulah, aku orang yang selalu bersandar kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Aku bawa dalam doa, kerja keras bersama teman-teman. Di samping aku aktivis. Aku terpilih jadi Waktu itu aktivis ya? aktivis ya, ketua angkatan. Saya sampai presidium Dewan Mahasiswa. Kerja saya orasi terus, bikin rame terus. Jadi persoalan demo-demo nggak jadi masalah, udah terbiasa ya? Udah kerjaan saya. Udah bagian dari hidup. Dan saya kalau di kampus ditanya sama mereka, saya bilang, udah kalian kalau aku kasih ceramah ke kampus, aku nggak ada takutnya sama kalian. Kaget mereka. Aku bilang, kenapa aku nggak takut? Iya. Aku pernah seperti kalian, tapi kalian belum pernah seperti aku. Iya, 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 iya. Itu satu, ya. Udah itu, kalian demo-demo kali karena nggak dikirim uang kos. Gue bilang, atau putusi pacar. Pacar aku banyak, uang kos aku berlebih. Aku bilang, dan kalian tahu hebat nggak? Saya toko demo waktu mahasiswa. Paman saya Menhankam Pangap. Iya, tahu. Menko Polhukam, Iya, tahu, namanya Jenderal M. Panggabean. Maradin Panggabean. Tapi saya berani demo. Iya, iya. Saya bilang, moral force. Saya bilang Artinya yang gitu. di demo pihak keluarga juga gitu ya? Karena Pihak keluarga panglima. juga. Karena mami aku marah-marah. Tulang kau itu.
Udah komplain dia sama aku itu. Wah, luar biasa ini kan. Iya, gitu. Baik, Ruth kan salah satu daripada tim pemenangan daripada Ganjar Mahfud. Iya. Topik kita membahas kali ini adalah prospek penegakan hukum pada pemerintahan Ganjar Mahfud 2024-2029. Karena kita yakin dan kita meyakini bahwa kemenangan itu ada dua pasangan ini. Nah, kira-kira apa evaluasi atau pandangan Pak Bang Ruhut tentang prospek penegakan hukum 5 tahun ke depan? Ya, terima kasih Bang. 5 tahun ke depan saya berangkat dari reformasi. Iya, iya. Jujur saja, reformasi kenapa lahir? Karena di era Orde Baru yang jadi panglima itu kekuasaan. Kekuasaan. Jadi bukan hukum. Iya, iya. Jadi tidak berdasarkan undang-undang. Lahirlah reformasi. Iya, iya. Kebetulan saya ikut. Saya bisa sombong. Iya. Awal reformasi itu di gedung DPR waktu didudukin mahasiswa puluhan ribu. 98. Orang nggak tahu tapi di Belanda ada dokumennya. Saya yang pertama orasi. Mewakili para lawyer pada waktu itu. Setelah saya baru Buyung Nasution. Iya. Setelah Buyung Nasution, mestinya Pak Amin Rais. Mana Amin Rais? Tadi ada. Kan gitu. Nggak kelihatan? Saya lihat ada yang pakai map. Sekarang jadi orang terkenal. Iya itu. Namanya Fahri Hamzah. Oh. Jadi Fahri Hamzah itu bukan di PKS mestinya di PAN dia itu. Tapi ya udahlah ya. Dia di PKS dia orang hebat. Aku bilang mana? Dia cari. Datang Amin Rais. Ya, nggak tahu dia lagi di mana. Baru dia ikut orasi. 3 lah kami yang orasi. Artinya orasi ketiga baru Amin Rais. Amin Rais. Yang duluan yang pertama Ruhut Pol Taksi Tompul Tante. Jadi artinya yang langsung pasang badan dulu. Duluan karena Bang Buyung juga mau Hut kaulah dulu. Padahal si Ubon itu orang jago kan gitu kan. Bagi Bang Ruhut gak ada masalah ketika mahasiswa udah terbiasa dengan udah terbiasa pasang badan kan? Udah biasa dengan pasang badan. Nah, bagaimana ceritanya waktu itu? Ketika demo, pengalaman Pak Bang Ruhut atau ada tekanan dan lain-lain sebagainya pada saat itu? Iya, jadi kenapa tekanannya sangat keras? Itu semua Tuhan, campur tangan Tuhan. Kenapa? Saya kan lawyer Mbak Tutut. Iya. Ya, saya lawyer Mbak Tutut. Sementara masih mendemo Soeharto. Mendemo Pak Harto. Jadi saya sering di cendana, saya sering di acara-acara keluarga. Waktu kami masuk pakai toga semua. Lawyer pakai toga. Toga pengacara. Tiba-tiba ada satu rambut cepak datang ke saya pakai batu, dilempar muka saya pakai batu. Kalau tidak Tuhan, ini Tuhan Yesus ini. Tuhan saya yang mendorong saya. Entah gimana. Nggak kena. Saya ngeles. Kena kacamata. Terbang. Hancur kacamata saya. Tapi saya tidak apa-apa. Didorong-dorong lah kita. Itulah saya masih orasi. Tapi kurang ganteng karena nggak pakai kacamata. Tapi nggak apa-apa. Tetap bagi aku yang itu-gitu biasa. Itu. Artinya bahwa latar belakang pergerakan reformasi ini adalah penegakan hukum yang selama ini adalah kekuasaan menjadi panglima. Dengan reformasi, maka hukumlah menjadi panglima. Lalu berangkat dari situ, bagaimana tentang penegakan hukum di Indonesia nanti 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Ganjar Mahfud 5 tahun ke depan? Jadi sebelum 5 tahun ke depan sekarang insya Allah ya kita mohon kepada Yang Maha Kuasa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menang pasangan Ganjar Mahfud nomor 3. Ya, jatuh bangun pembangunan hukum dari era setelah reformasi. Pak Harto lengser. Masuklah Pak Habibie. Setelah itu masuk yang kita hormati Ibu Megawati. Pak Gus Dur. Gus Dur. Baru Ibu Mega, Pak SBY, ya, dan Pak Joko Widodo. Saya bangga, semua presiden ini saya ikut berperan. Saya ikut berperan, ya. Semua ingin menjadikan hukum panglima. Bagus ya. Dan mulai bagus penegakan hukum kita. Dan saya selalu dimanapun kalau ditanya bagaimana dari semua pemimpin ini, saya katakan semua presiden kita baik di eranya masing-masing. Karena itu jangan kita banding-bandingkan.
setelah itu masuklah ke Pak Joko Widodo. Iya. Jadi Pak Joko Widodo sangat berperan. Saya sangat berperan karena yang Perannya waktu itu apa? Iya. Waktu periode pertama atau kedua ini? Waduh, ini periode pertama. Periode pertama ya. Iya. Periode pertama waktu itu pemilihan DPR dulu baru presiden. Iya, betul. Aku sudah menang lagi dari partai aku, Partai Demokrat. Iya. Aku terima kasih sama SBY, aku sebagai Menko Polhukam Partai Demokrat, koordinator juru bicara. Aku udah terpilih. Udah terpilih lagi periode yang kedua. Ya, udah terpilih lagi. Abang aku Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar LBP. itu abang saya, LBP. Ya. Opung. Telepon. Dek, aku mau ketemu sama kau. Ketemulah kita. Ketemu, dia bilang, salam dari Pak Jokowi. Dia tuh, gila, senang kali sama kau. Oh iya, bagus bang. Dia senang aja. Tadi malam dia datang ke rumahku. Ya. Dia, yang kami bahas cerita kau saja. Tapi dia bilang, Pak SBY netral. Ruhut juga netral. Kan aku juru bicara. Iya. Abang bisa nggak ajak dia? Ya Pak Luhut, aku adiknya. Bisa, itu kan adik aku. Itulah kau kupanggil sekarang. Iya. Kau ikut dalam tim. Wah gimana bang? Aku kan mesti pamit dulu sama Pak SBY. Udahlah ikut abang kau lah. Dengar abang kau. Kata LBP. Kata LBP. Tapi ya aku enggak. Aku tetap pamit. Aku kontak Pak SBY karena aku ring satunya. Iya. Ya. Yang angkat Sespri yang sekarang Kapolda Jatim kalau nggak salah. Itu Kapolda Jatim. Itu Sespri Bapak. Ya. Saya telepon, iya abang nggak tahu jadwal presiden. Tahu, kami lagi di Fiji. Aku masih ingat, lagi di Fiji gitu. Oh ya, bilang, aku mau ngomong. Oh gini ya, aku lapor dulu. Lapor, dia telepon lagi. Bang, Bapak Presiden besok sudah kembali ke Indonesia. Katanya ke aku, abang ditunggu di lapangan golf. Itu ceritanya. Iya. Dia datang. Besoknya ketemulah kami di lapangan golf. Wah inilah bersyukur kita anak Medan. Iya. Anak Medan itu kalau bukan anak Medan aku udah cut nyali aku. Bayangkanlah. Dia selesai main golf sama kawan-kawannya, lettingnya jenderal-jenderal. Mana Pak Ruhut? Saya udah janji. Siap Presiden. Oh ya, yuk. Gimana Hut? Baik semua. Mantap, Bapak netral keren. Aku bilang anak Medan jago. Kan kalau anak Medan itu dia sayang bukan anak Medan. Iya, betul. Kalau anak Medan aku bilang gitu, taunya kau aku umbang, taunya aku kau umbang aku. Kau umbang. Kau angkat. Tapi sur juga aku kan gitu. Sur juga awak. Tapi kan dia bukan anak Medan. Dia dengar, dia kan orangnya telaten apalah ya. Dia bilang gitu. Oh gitu bang. Oh gitu Hut. Ya. Oh gitu Pak Ruhut, dia sopan sekali panggil aku Pak Ruhut. Oh, Pak. Jadi maksud kita apa nih sekarang? Ada yang mau ku sampaikan. Pak, kan Bapak netral. Aku mau tidak netral. Dipeluknya aku langsung. Wah bagus. Jadi kau dukung ya Prabowo sama Hatta Rajasa. Calon besannya nih Hatta Rajasa kan gitu kan. Kalau nggak anak Medan, aku dengan tenang bilang, aku kalau dukung Prabowo Hatta Rajasa, kita nggak usah ketemu. Saya anak buah Bapak, perintah. Tapi ini saya tidak dukung yang dua ini. Kaget dia. Jadi kau mau dukung siapa? Jokowi. Joko Widodo. Aku tidak bilang Yusuf Kalanya, karena dia kurang serak sama Yusuf Kala. Aku bilang Joko Widodo. Karena itu, abang jangan marah bang. Abang pengamat juga, saya nggak tahu, tapi abang sebenarnya bukan orang survei. Ini orang-orang survei banyak yang sok pintar nih bang. Ya, aku kritisi juga nih orang survei. Apa? Beliau katakan begini, Pak Ruhut, survei Prabowo di atas 60% loh. Jokowi sekitar 30-an. Aku bilang, Bapak Presiden, dia masih presiden. Ini kata hati saya. Yang menang Jokowi. Menarik. Nah. Dia langsung nggak semangat, nggak breakfast lagi. Padahal udah siap bakso, ya mau breakfast.
Ya, saya pulang. Aku antar dia ke mobil. Aku masih ingat salah satu kemarin dia meninggal. Komandan Pas Pampresnya Doni Monardo. Aku sedih juga. Aku turut berduka cita kepergian sahabat saya Doni Monardo. Kita turut berduka cita. Tokoh bangsa kita. Saya jalan berdua, mereka ikut dari belakang. Keren. Menko Polhukam Pak Joko. Ya. Menseknek Pak Sudi. Komandan Pas Pampres Pak Doni Monardo. Antar ke mobil, dia jalan, mereka, kau ngomong apa dengan presiden? Mereka udah tahu gestur bahasa tubuh kan. Ya udahlah, nanti aja kalian tunggu. Wah bang, apa yang terjadi? Meledak semua berita, bukan hanya dalam negeri, luar negeri. Semua TV luar negeri mengatakan Die Hard SBY mendukung Joko Widodo. Dan apa yang kulakukan benar. Kan itu. Kembali Bang ini ke kembali nanti. Dulu. Nanti kan Abang ada season 2. Nanti panjang aku cerita. Kita undang lagi berikutnya nanti. Ini mengenai penegakan hukum. Iya. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. 3 pasang calon presiden kita. Iya. Bukan karena saya pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. 3 pasang ini semua baik. Iya. Semua baik. Tapi saya ingat waktu zaman Pak Harto, salah satu orang yang berani, dan saya di belakangnya Pak Ali Sadikin. Nah, saya sahabat Pak Ali Sadikin almarhum. Ya, dia juga sayang dengan aku. Orang selalu mengatakan, why not the best? Kenapa tidak yang terbaik? 3 pasang ini baik, tapi why not the best? Yang terbaik. Iya. Untuk rakyat Indonesia, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045, siapa lagi kalau bukan Ganjar dan Mahfud? Mengapa? Mengapa? Bang Ruhut berkesimpulan demikian. Ini menarik ini. Karena pertanyaan Abang baik sekali. Ya, Indonesia negara hukum. Iya. Indonesia negara hukum. Itulah yang tidak ada masa Orde Baru itu ya. Itu yang tidak ada di masa Orde Baru. Dan jujur saja, coba lihat semua negara yang maju, tapi di luar yang diktator atau kata-kata komunis, ya. Itu semua patuh kepada hukum. Karena itu, di era kami nanti, kalau insya Allah yang menang Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahkan saya pinjam kata-kata Ketua Umum saya, kami tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami tetap target menang 1 putaran. Kemenangan ini, pasangan ini benar-benar ingin mengedepankan hukum. Kita kan nggak ragu dengan Pak Mahfud. Beliau tuh orang bersih. Nanti saya bisa cerita nanti di acara berikutnya. Iya. Ya, bagaimana hubungan saya dengan Pak Mahfud. Iya. Karena Pak Mahfud ini jujur saja. Iya. Sama Luhut Binsar Panjaitan, Mahfud, mereka dua ini bagaikan kakak adik. Mereka sahabat paling dekat. Nanti aku bisa cerita. Nanti kita undang lagi nanti. Kenapa aku bisa tahu itu kan? Okay. Jadi Pak Mahfud ini orang yang bersih, jauh dari korupsi, ya, dan sangat rendah hati. Dan betul kenapa jadikan hukum Panglima? Karena sekarang saya diundang di TV One, ya, karena pidato Ibu Mega menyatakan, baru berkuasa kok udah seperti Orde Baru. Iya, itu. Kan itu. Apa yang dikatakan Ibu Mega itu betul. Sasarannya siapa itu kira-kira? Saya juga ditanya di situ, semua kaget. TV One. Saya bilang, ya siapa lagi? Pak Joko Widodo. Oh kaget. Pengamatnya pun kaget. Ya abang kok bisa bilang gitu? Ya 9 tahun kami dukung beliau. Iya. Kan bagus semua. Tapi setelah beliau, aku ini patah hati. Kami patah hati perlu dengan Pak Joko Widodo. Iya. Kenapa? Kami kader-kader juga patah hati. Siapa yang mengira? Ya, di 9 tahun dia bersama kami, bahkan 23 tahun dia bersama kami. Iya. Wali kota 2 periode. Iya. Gubernur 1 periode. Presiden 2 periode. Anak jadi wali kota, mantu jadi wali kota. Ya, Gibran dan Bobi di Solo dan di Medan. Siapa yang kira gitu? Gimana kami nggak patah hati? Kami patah hati. Karena itu mereka waktu saya sebut nama Pak Joko Widodo, ya inilah saya. Beliau. Dan saya bisa cerita apa yang terjadi setelah beliau nggak bersama kita. MK ketuanya dicopot. Iya dari jabatannya.
oleh MK. Betul, betul. Itu kan lembaga hukum. MK itu yang melahirkan Ibu Megawati, Presiden Republik Indonesia kelima. Ya, beginilah kejadian. Iya, iya, iya. KPK, ketuanya jadi tersangka. Ya, Firly jadi tersangka. KPK yang melahirkan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, gitu Tidak berjalan dengan baik. Lihat dong kasus MK, di mana MK berani dalam hal ini mengambil keputusan. Saya bangga, ya dengan 3 hakim itu ya. Dengan majelis. Dengan 3 majelis dan ketua MK yang pertama. Jimli Asidiki. Profesor ini kebetulan beliau itu kami sama-sama anak hukum. Cuma saya lebih senior. Aku ini kan udah tua. Saya lebih tua dari Jimli. Bayangin kan, Prof. Jimli lebih senior. Orang bilang dia lebih senior. Yusril lebih muda dari saya. Iya. Banyak. Aku ini udah tua. Ada juga itu satu majelis itu, yaitu dari kampung halaman kita tuh, Bintan Saragi, Profesor. Itu bagus, minta hukumannya lebih berat lagi. Itu. Jadi memang ya itulah yang terjadi. Iya. Jadi nggak salah apa yang dikatakan Ibu Mega, ya, bahwa sekarang udah kekuasaan yang dikedepankan. Betul. Jadi artinya bahwa 5 tahun ke depan bahwa hukum harus menjadi panglima. Harus jadi panglima. Kira-kira apa yang Bang, kadang-kadang saya sebut Bang Poltak, nggak apa-apa kan? Raja Minyak. Kira-kira apa program yang harus dilakukan di pemerintahan Ganjar Mahfud 5 tahun ke depan dalam konteks penegakan hukum? Iya, berangkat dari perundang-undangan. Iya. Undang-undang itu karena saya 2 periode di DPR, kebetulan saya juga selain Komisi 3, saya di Badan Legislasi, ya undang-undang itu selain dari kita juga usulan dari pemerintah. Betul. Itu harus segera dipacu dan kinerja DPR juga harus lebih tinggi. Karena sekarang produk daripada undang-undang itu tidak seperti dulu. Ya, itu harus ditingkatkan lagi dan aparatnya. Itu yang saya mohon. Semua aparat dimanapun lapisannya. Ya, semanapun, tolonglah semua aparat di hatinya yang paling dalam melaksanakan tugas ada kata cukup. Iya. Kalau tidak ada kata cukup, inilah yang kejadian. Akhirnya kekuasaan yang dia pegang mulai digunakan dengan hal-hal yang salah. Tolonglah, karena rakyat ini ya sangat merindukan Indonesia ini makmur. Sekarang korupsi termasuk, dulu saya kira Orde Baru yang paling ngeri korupsinya. Taunya Orde Reformasi juga sekarang, apalagi istimewa di era Pak Joko Widodo ini. Korupsi juga semarak ya? Korupsi semaraknya. Tapi mereka semua lupa. Rakyat Indonesia miskin karena ulah para koruptor. Jadi ini semua saya percaya Pak Mahfud lah ini nanti, ya kita nggak usah khawatir. Beliau akan tegas. Kalau Pak Ganjar kita nggak usah khawatir. Pengalaman beliau gubernur di Jawa Tengah, kaitan dengan pemberantasan korupsi dia nggak main-main. Semua dia libas, kata Tidak ada kompromi ya? Tidak ada kompromi. Kita harus begitu. Jadi kepemimpinan yang akan datang artinya harus tidak ada kompromi dalam penegakan hukum, gitu ya? Tidak ada kompromi. Tapi di daerah yang kebelakang ini kan kelihatannya masih tidak tegaknya hukum, karena kita lihat tadi seperti Bang Ru katakan di KPK bermasalah, di Mahkamah Konstitusi bermasalah. Boleh jadi institusi penegakan hukum lainnya juga bermasalah kan? Begitu, banyak yang bermasalah. Sedangkan dasarnya kan mesti ada equality before the law. Betul. Semua harus sama di hadapan hukum. Betul. Tapi kan nyatanya enggak. Betul. Ya, salah satu contoh ini kan hukum juga. Kawan kami masang-masang baliho, ya. Baliho Ganjar Mahfud dibuka-buka, ya. Ada yang pakaian Satpol PP lah, ada aparat lah, nggak enak aku bilang itu aparatnya. kan sebenarnya termasuk pelanggaran hukum kan? Pelanggaran hukum itu semua. Tapi lebih jauh dari situ pelanggaran etika politik. Etika. Dan bahkan saya heran, Iya. kenapa orang selalu bangga. Apa dasar hukumnya? Di mana hukumnya? Ingat, lebih tinggi etika daripada hukum. Betul. Dan moral itu Betul. harus dikedepankan. Kenapa? Karena memang politik itu bicara trust. Iya, kepercayaan. Bukan betul. bicara benar salah. Benar salah. Ini trust. Trust. Tapi orang sudah nggak percaya kan Betul. itu kan masalah etika. Ya kenapa? Malu dong kita. Di Jepang itu melanggar etika, moral, harakiri dia. Bunuh diri. Tapi kita ini bayangkan tuh koruptor. Udah diborgol juga masih senyum-senyum. Kalau perlu dia kasih face. Ngeri kan?
Belum lagi Ketua Mahkamah Konstitusi kita udah kena hukuman sanksi berat. Masih biasa-biasa aja gitu ya. Nggak dianggap suatu sanksi yang sangat berat itu. Enggak, dia merasa dia difitnah. Dia apa? Itu yang saya bilang. Belajarlah kita semua, istimewa aparat penegak hukum. Jangan hanya bisa menunjuk hidung orang lain. Tapi belajar tunjuk hidung sendiri dulu. Hidung sendiri dulu ditunjuk. Jangan seperti ketua MK. Akhirnya saya difitnah, saya ini atau apa. Kau tidak salah itu merubah itu. Wah, mau bilang, oh nggak salah atau apa. Tapi di mana etikanya? Ngambang itu putusan. Undang-undang putusan nomor 90 itu mengenai batasan umur. Kan nggak jelas. Artinya bahwa penegakan hukum kita ke depan harus tegak hukumnya secara hukum positif, juga berbasis kepada etika dan moral. Oh betul bang. Karena akan selalu mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat kan. Iya. Baik. Mungkin sebagai closing statement, Bang Ruhut, mungkin ada yang perlu disampaikan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Kita sebutlah masa pemerintahan Ganjar Mahfud MD. Silakan. Iya. Jadi saya sebagai jubir di tim Ganjar Mahfud, kami berjanji, ya, percayalah kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, benar-benar di dalam perjalanan hidup pemerintahan nanti sebagai pelayan rakyat, kita akan menegakkan hukum. Kita akan menjadikan hukum panglima. Semua siapapun yang ditindak ada dasar hukumnya. Jadi bukan kekuasaan yang dikedepankan. Itu pesan saya mohon jangan lupa, dan juga jangan lupa aku. Aku si Poltak loh, calon DPR dari Sumut 1. Dapil aku Medan, Deli Serdang, Serge dan Tebing Tinggi. Nomor urut 4. Jangan lupa coblos. Nanti bisa kalian lihat ada si Poltak di Senayan. Mantap lagi seperti film Cromwell. Berani menyatakan kebenaran. Yes. Jadi kalau diurut di Pileg itu nomor 4 ya. Iya, Bang. Sementara di Presiden mendukung nomor 3 begitu ya. Oh iya. Nggak begitu jauh gitu ya. 3, 4 urut itu langsung. Iya, jadi jangan lupa ini dulu. Sudah itu ini. Bang Emrus ada. Betul-betul. Ahli ilmu komunikasi. Mancing-mancing. Makasih Bang Emrus. Baik, terima kasih. Pemirsa Main TV, kali ini selesai pertemuan kita. Kita sudah membahas tadi prospek pembangunan atau penegakan hukum di Indonesia masa tanda kutip kalau terpilih pemerintahan Ganjar Mahfud MD. Sampai jumpa di Main TV di program Horas.